Hai, gue Bapak Noren. Gue pakai Excel. Kali ini gue akan membagikan video bagaimana caranya menggunakan fungsi if di dalam Excel. Fungsi if ini digunakan untuk membandingkan dua hal paling tidak. Jadi dari perbandingan itu nanti akan menghasilkan apakah nilainya benar atau salah. Misalnya kita langsung masuk ke dalam contoh. Misalnya angka nih, kita contohkan angka. Angka itu terdiri dari ganjil dan genap. Betul ya? Nah, untuk menentukan dia antara ganjil dan genap, kita harus tahu dulu. Ganjil itu tentu ekornya antara 1, 3, 5, 7, 9. Genap itu 2, 4, 6, 8. Arahnya, untuk menentukan ganjil atau genap, kita harus membagi angka tersebut dan berapa sisa hasil baginya. Artinya kalau dia memiliki sisa hasil bagi, dia ganjil. Misalnya 1. Kalau kita bagi 1 bagi 2, sisanya 1. Karena dia tidak bisa dibagi 2 kan. Jadi hasilnya sisanya tetap 1. Kalau misalnya 2 dibagi 2, sisanya 0. Kalau 3 dibagi 2, sisanya 1 dan seterusnya. Ada sebuah fungsi dalam Excel yaitu fungsi mod. Mod itu adalah modulus. Modulus itu adalah sisa bagi dari sebuah angka. Jadi misalnya 1. Saya hapus dulu. Untuk menentukan ganjil atau genap, kita bagi dulu angka tersebut. Misalnya dengan modulus, kita ketik mod dulu, bisa kita tap langsung pada keyword. Kemudian kita arahkan pada sel angka 1. Lalu kita tekan petik. Nah, petik ini bisa berbeda ya dengan komputer kalian. Bisa mungkin koma. Kalau di komputer saya petik titik koma. Nah, kemudian kita bagi 2 ya. Modulus 2 ya. Sisanya 1. Nah, kemudian ke bawah kita tinggal tarik aja ke bawah, drag aja ke bawah. Nah, ini ketahuan nih ada yang sisa 1. Yang sisa 1 itu adalah angka ganjil. Kalau kita mau memasukkan keterangan ganjil atau genap, kita bisa menggunakan fungsi if biasa. Jadi sintaksnya, cara menulisnya adalah kita ketik dulu sama dengan, lalu kita ketik if, lalu kita pencet tab pada keyboard, kemudian kita arahkan ke sisa bagi. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada if, ada tiga bagian utama pada if ya. Pertama logical test-nya, lalu kemudian value if true, artinya nilai yang akan kita berikan jika kondisinya benar ya. Lalu kemudian value if false, artinya nilai yang akan kita berikan jika nilainya salah. Jadi dalam hal ini kita akan memberikan nilai ganjil atau genap. Nah, caranya jika C3 besar dari 0, maka itu ditandai dengan titik koma atau koma pada komputer yang kalian beda ya. Maka kita tanpa titik koma, kita buat tulisannya ganjil. Kita tutup lagi dengan tanda petik. Nah, ini juga bisa berbeda ya, di komputer bisa petik 1, bisa petik 2 ya. Kemudian jika kondisinya salah atau dia tidak memenuhi, C3-nya tidak besar dari 0 atau dia hanya 0, maka kita buat posisinya genap. Lalu kita tutup dengan tutup kurung. Lalu kita tekan enter. Nah, sini kelihatan ganjil ya. Angka 1 itu ganjil, kita tes ke bawah, kita tarik. Nah, di sini kita bisa lihat benar atau tidak. Angka 2 genap, 4 genap, 6 genap, 8 genap. Demikian tutorial kali ini. Jika video ini dapat membantu kalian, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Salam sehat semua. Thank you.